Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan mata pelajaran kimia. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap semuanya baik-baik saja ya, dan mudah-mudahan semuanya selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pergeseran kesetimbangan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan tentang syarat-syarat terjadinya reaksi kesetimbangan atau reaksi dapat dikatakan setimbang. Nah, sekarang kita bahas lagi ya. Yang pertama ada reaksi bolak-balik. Nah, jadi syarat yang pertama untuk terjadinya reaksi kesetimbangan, reaksinya itu harus bolak-balik. Yaitu dalam keadaan setimbang terjadi reaksi dalam dua arah. Artinya ada yang mengarah ke kanan dan ke kiri. Ini bisa dilihat dari arah panahnya ya. Panahnya ada dua, yang ke kanan dan ke kiri. Jadi tidak selesai sampai ke produk saja. Kemudian yang kedua ada sistem tertutup. Nah, pada sistem tertutup ini suatu sistem reaksi di mana zat-zat yang bereaksi dan zat-zat hasil reaksi tidak ada yang meninggalkan sistem. Jadi, tetap ada di dalam sistem tersebut. Kemudian yang ketiga bersifat dinamis. Secara mikroskopis, reaksi berlangsung terus-menerus dalam dua arah dengan laju reaksi maju sama dengan laju reaksi balik. Artinya, laju antara kanan dan kiri itu sama. Kemudian, pada pergeseran arah kesetimbangan ini mengacu pada asas Lee-Catlier. Pada asas Lee-Catlier, ini mengatakan bahwa jika terhadap suatu kesetimbangan dilakukan suatu tindakan atau aksi, sistem itu akan mengadakan reaksi yang cenderung mengurangi pengaruh aksi tersebut. Nah, secara singkat, asas Lee-Catlier ini dapat disimpulkan sebagai berikut, yaitu reaksi sama dengan aksi. Ya, kita bahas ya mengenai asas Lee-Catlier ini. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia. Nah, faktor ini akan mempengaruhi pada arah pergeseran kesetimbangan kimia. Yang pertama yaitu konsentrasi. Jika salah satu komponen zat yang terdapat dalam sistem kesetimbangan konsentrasinya diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser dari arah komponen zat yang konsentrasinya diperbesar. Jadi misalkan konsentrasi A ditambah konsentrasi B menghasilkan konsentrasi C. Nah, jika konsentrasi B diperbesar, maka arahnya akan bergeser ke arah komponen zat yang konsentrasinya diperbesar. Jadi akan berarah ke kiri, yang mana ada konsentrasi B yang diperbesar yang di sebelah kiri, seperti itu. Kemudian sebaliknya, jika konsentrasi salah satu komponen dalam sistem dikurangi, maka reaksi kesetimbangan akan bergeser menuju ke arah komponen zat yang dikurangi konsentrasinya. Selanjutnya ada pengaruh volume. Jika volume sistem kesetimbangan diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah ruas yang mempunyai jumlah partikel atau koefisien yang besar. Sebaliknya, jika volume sistem diperkecil, kesetimbangan bergeser ke arah jumlah partikel yang kecil, seperti pada gambar di bawah ini. Ini contohnya yaitu pada N gas ditambah 3H2 gas menghasilkan reaksi kesetimbangan NH3 gas. Nah, misalkan jika volume sistem ini diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah ruas yang mempunyai partikel koefisien yang besar. Misalkan pada ini kan koefisiennya 1 ditambah 3, jadi 4. Sementara di sini koefisiennya 1. Maka arah kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri. Nah, ke arah koefisiennya yang lebih besar. Dapat dipahami?
Nah, selanjutnya ada pengaruh tekanan. Nah, ini tekanan ini kebalikan dari volume ya. Jika tekanan sistem kesetimbangan diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah koefisien yang kecil. Sementara jika tekanan diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke jumlah partikel yang besar. Nah, jadi ini kebalikan dari volume. Kalau pada tekanan, jika ada yang ditambahkan, nah jika tekanan sistem ini diperbesar, maka kesetimbangan ini akan bergeser ke jumlah koefisien yang kecil. Nah, ke sebelah sini. Jadi, arahnya jika tekanannya ini diperbesar, maka arahnya akan ke sebelah kanan yang koefisiennya kecil. Di sini kan koefisiennya 4 ya. Ini 3, ini 1. 4 sementara ini 1, maka kesetimbangannya akan bergeser ke arah kanan. Seperti itu. Jadi ke arah produk ya. Selanjutnya yang keempat ada pengaruh suhu. Nah, pada pengaruh suhu ini tadi sudah dilihat ya pada video waktu pembukaan tentang pengaruh suhu terhadap pergeseran arah kesetimbangan. Nah, kita bahas lagi ya, ini pengaruh suhu. Pergeseran reaksi kesetimbangan akibat perubahan suhu ditentukan oleh jenis reaksinya. Apabila bersifat endoterm atau eksoterm. Jika sistem dalam kesetimbangan suhunya dinaikkan, kesetimbangan bergeser ke arah reaksi endoterm atau delta H-nya itu positif. Dan jika suhu sistem kesetimbangan diturunkan, kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi eksoterm atau delta H negatif. Nah, contohnya seperti ini ya. Selanjutnya ada katalis. Nah, sebenarnya pada faktor yang ini, katalis, ini tidak mempengaruhi pada arah kesetimbangan, namun penambahan katalis dapat mempercepat tercapainya suatu keadaan setimbang. Jadi dengan adanya katalis, maka kesetimbangan akan cepat untuk tercapai. Contohnya pada pembentukan NH3. Katalis akan mempercepat laju reaksi pembentukan NH3, tetapi sekaligus juga akan mempercepat laju reaksi penguraian menjadi gas N2 dan H2. Pengaruh ini sama kuatnya, sehingga dalam reaksi kesetimbangan, katalis tidak menggeser kesetimbangan, tetapi hanya mempercepat tercapainya keadaan setimbang. Nah, jadi diingatkan lagi ya bahwa katalis ini tidak mempengaruhi arah kesetimbangannya, tidak mempengaruhi misalkan suatu larutan atau suatu reaksi larutan yang akan direaksikan ditambahkan dengan katalis, itu tidak akan berpengaruh terhadap pergeseran antara ke kanan atau ke kiri, tetapi katalis ini akan mempengaruhi pada percepatan tercapainya keadaan setimbang. Nah, yang ini tercapainya keadaan setimbang. Nah, di sini juga ada pengaruh kesetimbangannya dari industri. Yang pertama pada pembuatan amonia. Nah, ini sudah Ibu bahas ya pada pertemuan ke-6. Kalau tidak salah pada pertemuan ke-6 tentang pengaruh kesetimbangan dan penerapannya dalam industri. Kita bahas lagi, menurut proses Haber-Bosch dengan reaksi kesetimbangan N2 gas ditambah 3H2 gas yang menghasilkan kesetimbangan NH3 gas dengan delta H min 92,2 kJ. Faktor yang harus diperhatikan agar hasil NH3 sebanyak mungkin bergeser ke kanan. Nah, adalah yang pertama suhunya itu. Nah, jika suhu rendah, reaksi bergeser ke kanan, tetapi berlangsungnya reaksi akan lambat. Jika suhu tinggi, reaksi akan bergeser ke arah kiri. Kemudian, NH3 yang terjadi didinginkan sampai cair, kemudian dipisahkan. Selanjutnya, tekanan harus tinggi agar kesetimbangan bergeser ke kanan. Yang selanjutnya, ditambahkan katalis besi oksida agar reaksi cepat. Nah, jadi untuk mencapai
kesetimbangan ini bergeser ke arah kanan, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan. Yang pertama ini suhu, kemudian ini tekanan, dan juga katalis. Nah, jadi dalam industri juga sangat berpengaruh ya arah kesetimbangannya. Nah, di sini ada tampilan dalam pembuatan NH3 ya, atau amonia. Nah, ini ada pendingin, kemudian ini N2 dan H2 sisa yang digunakan. Kemudian ini, nah ini N2 dan H2 yang masuk. Tadi sudah disebutkan ya, ada penambahan katalis dan juga adanya penambahan suhu untuk mempercepat, untuk menghasilkan reaksi kesetimbangan bergeser ke arah kanan. Selanjutnya ada pembuatan asam sulfat. Nah, ini juga sama ya. Ini penerapan kesetimbangan kimia dalam industri. Nah, dalam membuat proses kontak di mana digunakan bahan dasar belerang. Nah, prinsip reaksinya seperti ini. S ditambah O2 menghasilkan SO2. Nah, ini juga sama, 2SO2 ditambah O2 menghasilkan 2SO3, kemudian SO3 ditambah H2SO4 menghasilkan H2S2O7. Ini juga H2S2O7 ditambah H2 menghasilkan 2H2SO4. Nah, salah satu proses yang kita tinjau adalah 2SO2 ditambah O2 menghasilkan reaksi kesetimbangan 2SO3 dengan delta H minus 98 kJ. Faktor yang mempengaruhi banyaknya SO3 yang terbentuk sama seperti pembuatan amonia, hanya katalis yang digunakan adalah V2 dan O5. Nah, pada pembuatan amonia yang harus diperhatikan yaitu suhu, kemudian tekanan yang tinggi, dan juga katalis. Namun di sini berbeda katalisnya saja ya. Di sini yang menggunakan katalis V2O5. Nah, ini juga ada gambaran dalam pembuatan asam sulfat. Nah, seperti ini ya, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya ini ada bahan untuk didiskusikan di dalam WA group dengan dimulai dengan diskusi per kelompok, kemudian hasil diskusi tersebut dipaparkan di WhatsApp group untuk didiskusikan kembali dengan kelompok yang lain untuk meningkatkan daya kembang dalam pemahaman materi kesetimbangan kimia. Mungkin hanya itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.